Halo sobat, jumpa lagi. Melanjutkan kisah Pelangi di Atas Langit Singasari untuk sobat semua. Kali ini dalam episode Kerisauan Hati Ken Dedes. Selamat menikmati. Salam budaya. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, saha share. Matur nuwun. Sampai kapan desahnya di dalam hati Ken Dedes kemudian menjadi cemas. Kalau anak muda itu tidak segera datang kepada ayahnya, maka jangan-jangan ayahnya akan kehabisan kesabaran dan dipaksanya ia memilih satu di antara mereka, dan di antara mereka itu tak ada yang nama diharapkannya. Bagi seorang gadis adalah tidak mungkin baginya untuk meminta ayahnya justru datang kepada pemuda itu, memintanya untuk menjadi menantunya. Dengan demikian tidak saja ayahnya akan mendapat aib, namun dirinya demikian. Ken Dedes masih menundukkan wajahnya, bahkan kini tubuhnya seakan-akan menjadi kejang. Tak berani ia menggerakkan meskipun hanya ujung jarinya, dan gadis itu tidak berani pula mengerling lagi kepada Maesho Agni. Maesho Agni pun kemudian menekurkan kepalanya, namun terasa kini dadanya telah menjadi lapang kembali. Kini ia tidak akan dapat mengingkari dirinya sendiri. Selama ini ia telah dicekam oleh ketakutan. Sebagai seorang laki-laki, Agni tidak pernah merasa ngeri menghadapi setiap persoalan. Namun tiba-tiba ia merasa ngeri mendengar beberapa nama disebut oleh gurunya. Akhirnya Maesho Agni sampai pada suatu kesimpulan. Meskipun selama ini ia telah mencoba untuk menyembunyikannya, Ken Dedes baginya bukanlah sekedar putri gurunya atau gadis yang menganggapnya seorang kakak saja. Lebih daripada itu. Tetapi apakah yang dapat dilakukan? Kini ia sudah tidak berayah dan tidak beribu. Tak ada orang yang dapat dimintainya untuk datang kepada gurunya dengan upacara sebagai lazimnya. Tak ada orang yang akan menempelkan namanya pada deretan nama-nama yang pada suatu saat akan disebut oleh gurunya, seperti nama-nama anak-anak muda yang lain, Jumno, Pandoyo, Mahindra, dan sebagainya. Dan tiba-tiba Maesho Agni mengeluh di dalam hatinya. Tak pernah hal yang demikian itu dipikirkannya dahulu. Peninggal ayah dan ibunya, Agni telah mencoba melupakannya dan meletakkan dirinya dengan tawakal dalam asuhan Mpu Purwo yang menerimanya sebagai seorang murid. Tetapi kini tiba-tiba timbullah suatu persoalan yang rumit baginya. Mpu Purwo melihat kedua anak muda yang duduk di hadapannya itu. Agaknya perasaan mereka selama ini menjadi tegang dan penat. Karena itu katanya, "Nah Ken Dedes, keperluanku hari ini telah selesai, namun persoalannya yang belum selesai. Ingatlah bahwa banyak persoalan yang dapat terjadi, susul menyusul. Karena itu jangan menunggu sehingga persoalan-persoalan itu menjadi bertambah banyak dan rumit. Sekarang kalian berdua beristirahatlah." Ken Dedes mengangguk. Izin itulah yang ditunggu-tunggunya. Setelah sekian lama ia harus menahan hati. Perlahan-lahan ia bangkit dan kemudian ditinggalkannya ruangan yang serasa menyesakkan napasnya itu. Maesho Agni pun kemudian mohon diri. Ingin ia duduk di halaman di belakang untuk melapangkan dadanya. Mpu Purwo melihat anak muda itu berjalan keluar pintu dengan langkah yang pasti dan tenang. Langkah seorang laki-laki yang menyimpan berbagai ilmu di dalam dirinya. Ilmu yang bermanfaat bagi tubuh dan jiwanya. Sejak hari itu, para cantrik dan indang dari Padepokan Mpu Purwo melihat beberapa perubahan dalam tata pergaulan di dalam padepokan mereka.
Meskipun Empu Purwo sendiri tidak pernah mengubah sikapnya kepada siapapun juga, namun Kendedes dan Maeswagni tidak demikian. Tak seorang pun dari para cantrik dan endang yang mengetahui apakah sebabnya. Namun yang mereka lihat, Kendedes tiba-tiba saja telah berganti sikap. Meskipun sifat kemanjaannya belum lagi dapat ditinggalkannya, tetapi ia tidak lagi bersifat terlalu kanak-kanakan. Bahkan gadis itu menjadi lebih banyak tinggal di dalam biliknya dan mengurung diri. Yang aneh bagi para pemomongnya, Putri Empu Purwo itu kadang-kadang menjadi bersedih tanpa sebab. Malah gadis itu kadang-kadang menangis di tengah malam. Empu Purwo pun melihat perubahan itu, namun tak pernah ia bertanya. Sebab orang tua itu tahu pasti mengapa anaknya menjadi demikian. Sedang Maeswagni pun kemudian menjadi perenung. Anak muda yang rajin itu kini apabila pekerjaannya telah selesai, lebih senang duduk seorang diri di halaman belakang atau di tepi kolam. Hanya kadang-kadang saja Agni masih memerlukan pergi kepada sahabatnya, putra buyut Ponowijen, Wiroprono. Tetapi Wiroprono sendiri tak pernah memperhatikan perubahan itu. Karena itu setelah tubuhnya kuat kembali, maka diulangnya kebiasaannya dahulu. Hampir setiap hari ia berkunjung ke rumah Empu Purwo bermain-main dengan Maeswagni. Maka apabila anak itu datang, Maeswagni terpaksa menerimanya seperti biasa. Bermain seperti biasa dan bekerja di sawah bersama seperti biasa. Kebendungan dan mengairi sawah di malam hari. Tapi apabila anak itu pergi kembali, Maeswagni menyelipkan dirinya. Namun dengan demikian anak muda itu menjadi semakin tekun dengan ilmunya lahir maupun batin. Tapi akhirnya Agni sadar bahwa perasaan yang bergelut di dalam dirinya, bahwa keadaan yang dialaminya itu tak akan dapat selesai dengan sendirinya. Kegelisahan dan keadaan yang tak menentu itu harus segera diakhiri. Namun bagaimana mengakhirinya? Itulah sebabnya Maeswagni semakin bertambah murung. Terasa jarak yang menabiri antara dirinya dan Kendedes menjadi bertambah luas. Gadis itu kini jarang benar dapat ditemuinya. Hanya kadang-kadang ia melihat dari mata gadis itu sebuah ucapan yang tak dimengertinya. Namun benar-benar terasa di dalam hatinya, Kendedes ingin mengucapkan sesuatu kepadanya. Dan karena itu Maeswagni menjadi semakin gelisah. Di saat-saat yang sepi selalu datang kembali ingatan tentang ayah bundanya yang hampir tak dapat diingatnya lagi. Meskipun kepergian orang tuanya itu telah diikhlaskannya. Namun dalam kesempitan keadaan seperti keadaannya kini, Maeswagni berulang kali menyebut namanya. Tetapi anak itu sadar bahwa ayah dan bundanya itu sudah tidak akan dapat berbuat sesuatu untuknya. Ketika langit bersih dan bulan mengapung di udara, Maeswagni mencoba mencari ketenangan di luar biliknya. Seperti biasa, anak muda itu duduk di atas batu hitam di sudut petamanan. Dalam malam yang sepi, di taburan warna cahaya bulan yang kekuning-kuningan, dipandangnya malam yang suram dengan hati yang suram. Bunga-bunga yang beraneka warna, daun-daun dan batang-batang perdu yang ditanamnya berpetak-petak. Namun semuanya tak menyegarkan hatinya. Yang tampil di hatinya adalah kegelisahan dan kecemasan. Tetapi Agni itu tiba-tiba mengangkat wajahnya. Bulan yang kuning itu seakan-akan menjadi cerah seperti hatinya. Perlahan-lahan bibirnya tergerak. Agni tersenyum sendiri, ia puas dengan penemuannya. Di dalam hatinya yang sepi itu tiba-tiba saja tampil sebuah nama yang hampir dilupakannya. Pamannya. Bukankah pamannya itu dapat dimintanya untuk mengganti ayah bundanya? Empu Gandring, desisnya. Mengapa aku melupakan paman itu? Sekali lagi Maeswagni tersenyum seakan-akan jalan yang terbentang di hadapannya adalah sebuah jalan yang lurus dan licin. Direka-rekanya di dalam angan-angannya, besok atau lusa ia akan mohon izin dari gurunya untuk menengok pamannya di Lulumbang. Dan 2 hari kemudian ia akan kembali beserta pamannya.
Tidak berdua saja, tetapi dengan beberapa orang membawa sebuah upacara. Pamannya akan melamar Kendedes untuknya. Tapi tiba-tiba pula kecemasannya tumbuh kembali. Apakah gurunya akan mengizinkannya untuk berbuat demikian? Bukankah Mpu Purwo telah menganggapnya sebagai anak sendiri, sebagai saudara tua Kendedes? Alangkah malangnya nasib ini apabila terjadi demikian, gumamnya. Namun ia masih mencoba menghibur diri. Bukankah aku berhak ikut serta dalam sayembara pilih itu, bisiknya kepada diri sendiri. Maesha Agni mengangguk-anggukkan kepalanya dan tiba-tiba di matanya, bunga-bunga di pertamanannya itu menjadi bertambah asri. Bunga kaca piring di tengah-tengah pertamanan itu menebarkan bau yang harum tajam. Terasa di bau Agni yang telanjang, angin menyapu kulitnya perlahan-lahan sejuk. Dalam kesejuk angan-angan yang penuh harapan itu, Maesha Agni kemudian berdiri dan berjalan. Perlahan-lahan mengambil serulingnya di amben bambu di tritisan. Dengan tenangnya anak muda itu duduk bersandar dinding dan kedua tangannya melekat pada lubang-lubang serulingnya. Dengan hati yang lapang, Maesha Agni melekatkan seruling itu di bibirnya. Maka mengalunlah lagu yang sejuk merdu, lagu yang menggambarkan gairah cinta manusia. Cinta yang luhur dan suci seperti cinta Ratih dan Komo. Demikianlah nada kasih itu membakar jiwa Agni dan malam itu pun dihangatkannya dengan kesyahduan lagunya. Beberapa orang cantrik menjadi terbangun karenanya. Mereka seakan-akan mendengar bunyi gamelan Lokononto di atas langit yang dibunyikan oleh dewa-dewa. Sedang para endang yang mendengar lagu itu tersenyum-senyum di antara kesadaran dan mimpinya. Didengarnya lagu yang syahdu itu lewat telinganya, namun dilihatnya di dalam mimpinya Arjuna sedang tersenyum padanya. Dan ketika mereka terbangun oleh gigitan nyamuk, maka mereka menjadi kecewa. Namun lagu yang merdu itu masih didengarnya. Siapa? Bisik salah seorang dari mereka. Maesha Agni, siapa lagi? Jawab yang lain. Namun serentak mereka mandang Warono yang memagari ruangan itu dengan pintu bilik Kendedes. Endang itu pun kemudian saling berpandangan. Terdengar salah seorang berbisik, alangkah bahagianya Kendedes mendengar lagu itu. Para endang itu pun tertawa lirih dan lagu itu masih menyusup lewat lubang-lubang dinding, membuaikan mereka yang terkantuk-kantuk. Para endang itu pun kemudian kembali menguap dan tertidur dengan senyum di bibir mereka. Dan kembali pula mereka bermimpi indah. Di belakang pintu bilik di sebelah Warono itu, Kendedes mendengar pula lagu yang hening namun penuh gairah atas masa depan yang gemilang. Gadis itu pun segera mengetahuinya bahwa yang meniup seruling itu adalah Maesha Agni, dan karena lagu itu pula hatinya bergetaran. Mengapa lagu itu? Desahnya di dalam hati. Apakah Kakang Agni tahu apa yang tersimpan di dalam dadaku? Gadis itu pun kemudian berangan-angan di antara oleh kesyahduan lagu Maesha Agni. Sebagai seorang gadis, maka Kendedes pun merindukan kasih dan kebahagiaan di masa depan. Diangan-angankannya suatu masa yang mesra dalam perjalanan hidupnya. Namun sebagai seorang gadis yang tahu akan harga dirinya, maka gairah yang membakar dadanya itu pun disimpannya di dalam hati. Tapi sejak ayahnya manggilnya bersama Agni, sejak ayahnya menyebut beberapa nama untuknya, maka api yang menyala di dalam dadanya itu menjadi semakin berkobar-kobar. Berbagai perasaan telah bergulat di dalam dirinya, takut, cemas, namun tak dapat ia berbuat banyak. Ingin ia berlari-lari kepada ayahnya dan dengan manjanya memeluk pinggangnya sambil berkata, "Ayah, aku telah jatuh cinta kepada seseorang anak muda. Tolong ayah katakan kepadanya supaya ia segera datang melamarku." Tidak, desisnya.
Ia dapat berbuat demikian apabila gadis itu ingin selai kain tenun yang baru atau subang bermata berlian. Dan ayahnya selalu akan berkata, "Jangan ribut Ken Dedes, besok biarlah ayah belikan." Dan kalau ayahnya tidak mampu untuk membelinya, ayahnya selalu menghiburnya, "Mintalah yang lain anakku, mintalah yang ayah mampu mengadakannya." Tapi tidak demikian dengan seorang kekasih. Mungkin seorang pemuda dapat berbuat demikian, tetapi tidak bagi seorang gadis. Apabila kemudian para indang tertidur dengan nyamannya, maka sebaliknya dengan Ken Dedes. Lagu itu telah menggelitik hatinya sehingga bahkan ia bertambah gelisah. Ketika di luar biliknya telah menjadi sepi, maka Ken Dedes justru bangkit dari pembaringannya. Perlahan-lahan ia menjengukkan kepalanya dan memanggil lirih, "Endang." Tak ada jawaban, dicobanya sekali lagi namun sepi. "Mereka telah tertidur," desis Ken Dedes. Gadis yang gelisah itu dengan hati-hati melangkah di antara para indang yang tertidur nyenyak. Perlahan-lahan sekali supaya mereka tidak terbangun. Ken Dedes sendiri tidak tahu mengapa ia bangun dan kemana ia akan pergi. Tapi ketika telah dilangkainya terundak pintu, terasa perasaannya makin gelisah. Ken Dedes berjalan selangkah demi selangkah menyusuri jalan-jalan sempit di halaman. Angin yang silir mengalir lembut dan bermain-main dengan rambutnya yang terurai di punggungnya. Tanpa sadarnya Ken Dedes berjalan ke arah suara lagu yang beralun di antara daun-daun perdu bertamanan. Dan tiba-tiba saja gadis itu terkejut ketika suara lagu itu terhenti. Maisho Agni melihat Ken Dedes datang ke arahnya, karena itu pemuda itu menjadi berdebar-debar. Tak disangkanya bahwa di malam yang telah lama lelap itu, Ken Dedes akan datang menghampirinya. Karena itu maka anak muda itu menjadi gugup dan hilanglah nada-nada lagunya dari kepalanya, sehingga akhirnya ia berhenti. Langkah Ken Dedes pun terhenti pula. Gadis itu pun kemudian melihat Maisho Agni duduk di tritisan. Saat ia menjadi bimbang, tapi gadis itu tidak melangkah kembali, bahkan dihampirinya Maisho Agni. Maisho Agni menjadi semakin berdebar-debar, perasaan yang belum pernah terjadi padanya. Ken Dedes telah bertahun-tahun tinggal sehalaman dengan anak muda itu. Tiap hari mereka bertemu, bercakap, bergurau. Tak pernah Agni berdebar karenanya. Tapi kali ini perasaannya menjadi lain. Maisho Agni masih berdiam diri ketika Ken Dedes kemudian duduk di sampingnya. Di amben bambu itu, saat mereka saling membisu, hanya napas Maisho Agni lah yang terdengar berkejaran, sehingga ia tak dapat lagi menyapa putri gurunya itu. Ken Dedes lah yang mula-mula berkata, namun suaranya benar-benar telah mencerminkan kedewasaannya. "Lagumu indah Kakang," katanya. Agni berdesir mendengar pujian itu, pujian yang jauh lebih merdu dari suara serulingnya. Jawabnya terbata-bata, "Tidak Ken Dedes, aku tidak pandai meniup seruling." "Lagumu bercerita tentang kesyahduan cinta," berkata gadis itu pula. "Aku tak tahu," jawab Agni. "Demikian saja aku meniup seruling itu, dan apakah yang terpancar daripadanya?" "Cinta dan gairah bagi masa depan," sahut Ken Dedes. Maisho Agni tidak menjawab, dan untuk saat Ken Dedes pun berdiam diri. Namun tiba-tiba di dalam dada gadis itu pun tumbuh sebuah persoalan. Persoalan yang lama terpendam di dalam dadanya. Beberapa waktu yang lalu putri itu pun telah mengambil keputusan untuk mengatakan persoalannya kepada Maisho Agni. Namun ia menjadi ragu-ragu apakah hal itu tidak akan menodai namanya. Tetapi ia tidak akan dapat membiarkan persoalan itu semakin berlarut-larut. Dan selalu terngiang kembali kata-kata ayahnya, "Jangan terlalu lama anakku." Gadis itu pun kemudian menjadi gelisah, terdorong oleh keinginannya untuk mengungkapkan perasaan yang menghimpit dadanya. Namun kemudian yang terloncat dari bibirnya, "Kakang, tiuplah serulingmu kembali." "Tidak Ken Dedes," jawab Maisho Agni.
"Mengapa?" bertanya gadis itu. Agni menggeleng, tak tahu desisnya. Kembali mereka membisu, angin yang lembut membelai mahkota dan daun-daun bunga. "Kakang," terdengar kemudian suara Kendedes lirih tertahan. Agni tidak menjawab, tetapi hatinya berdesir. Kendedes tidak segera meneruskan kata-katanya. Matanya yang suram jauh mandang puncak-puncak pohonan yang bergoyang-goyang disentuh angin. Dan malam pun bertambah malam. Gelora yang melanda dada Kendedes menjadi semakin dahsyat. Akhirnya meledak juga kata-katanya. "Kakang, bukankah kau telah mendengar sendiri apa yang dikatakan ayah kepadaku?" Maeso Agni mengangguk dan terasa tangannya bergetar. "Bagaimanakah menurut pertimbanganmu, Kakang?" bertanya gadis itu. Maeso Agni tidak segera dapat menjawab, bahkan terasa keringat dinginnya mengalir dari segenap lubang-lubang kulitnya, sehingga karena anak muda itu diam saja, Kendedes mendesaknya. "Apakah pertimbanganmu, Kakang?" Maeso Agni menjadi gugup, namun dicobanya juga untuk menenangkan detak jantungnya. Bahkan kemudian Agni dapat juga menjawab dengan suara bergetar. "Sebagian terbesar adalah tergantung padamu sendiri, Kendedes." Seandainya jawaban Maeso Agni itu diucapkan beberapa hari yang lalu, serta dalam persoalan yang berbeda, Kendedes pasti akan mencubitnya dan berteriak dengan manjanya. "Buat apa aku bertanya kepadamu, pada kakakku, apabila persoalannya akan diserahkan kembali kepadaku?" Tapi kali ini Kendedes bersikap lain. Dengan sayunya, gadis itu menundukkan wajahnya. "Ya," desisnya, "sebagian terbesar adalah tergantung kepadaku." Tapi gadis itu bergumam pula, "Tapi tidakkah ada orang lain yang dapat menolongku?" Maeso Agni mendengar kata-kata itu, ingin ia menjawab, bahkan ingin ia berteriak sambil menepuk dada. "Aku Kendedes, aku yang akan menolongmu." Namun kata-kata itu terhenti, tersangkut di kerongkongan, dan yang terdengar oleh Kendedes adalah, "Adakah orang lain yang dapat menolongmu?" Kendedes mengangkat wajahnya, dipandangnya wajah Agni yang gelisah. Jawaban Agni sama sekali tak memberinya keyakinan, dan sekali lagi wajah Kendedes terkulai lemah. Terasa matanya menjadi panas, dan tak disadarinya mata itu pun menjadi basah. "Kau sama sekali tidak menjawab pertanyaanku, Kakang," desah Kendedes perlahan-lahan. "Malahan kau menjadikan aku bertambah bingung." Tapi Maeso Agni lah yang lebih dahulu bertambah bingung. Dalam kebingungannya itu ia mencoba memperbaiki kesalahannya, dan tanpa terkendali ia berkata, Ya, Kendedes, aku akan mencoba menolongmu." Sekali lagi Kendedes memandang wajah Maeso Agni, dan tiba-tiba matanya yang redup menjadi sedikit menyala, katanya, "Benarkah Kakang akan menolong aku?" Maeso Agni mengangguk, tetapi dadanya bergetar. Kendedes menarik napas dalam sekali. Katanya perlahan sekali, "Aku tidak tahu apakah Kakang Agni dapat merasakan perbedaan perasaan antara seorang anak muda dan seorang gadis. Namun yang aku rasakan, Kakang, alangkah rumitnya perjalanan hidup ini." Kendedes berhenti jenak, kemudian meneruskan, "Aku tidak mengeluh. Karena aku seorang gadis, bahkan menurut ayah aku harus berbangga bahwa Yang Maha Agung percayakan kepadaku, jenisku, untuk menurunkan, membesarkan, dan mengasuh angkatan yang bakal datang." Tetapi suara Kendedes terputus, dan kembali lehernya terasa tersekat. Maeso Agni menjadi semakin bingung ketika Kendedes kemudian terisak. Maka dengan gelisahnya Maeso Agni berdiri dan berjalan hilir mudik. Ingin ia menghibur gadis itu, namun ia tidak tahu bagaimana melakukannya. Sebab tiba-tiba saja gadis itu seakan-akan menjadi orang asing baginya. "Kakang," desah Kendedes, "aku takut kalau peristiwa di Blumbang itu akan terulang kembali. Seperti ayah pun takut pula."
Apalagi kalau pada suatu ketika tak seorang pun yang melihat peristiwa semacam itu. Apakah akan jadinya? Karena itu Kakang, aku tak akan dapat menghindari permintaan ayah. Maeso Agni berhenti saat dan tegak seperti tonggak di hadapan Ken Dedes, namun mulutnya terkunci. Tetapi Kakang, Ken Dedes masih berkata terus, di hadapan ayah aku tak dapat berbuat sesuatu. Aku hanya dapat mendengarkan ayah menyebut nama demi nama, tapi aku tak dapat mengucapkan sebuah nama pun. Tidak, aku tidak dapat Kakang. Tangis Ken Dedes semakin menjadi-jadi dan Maeso Agni pun menjadi semakin bingung. Sekali-kali ia memandang dengan gelisahnya di antara daun-daun pertamanannya. Ia takut kalau ada seseorang yang melihat mereka. Akhirnya tangis Ken Dedes itu mereda sendiri. Patah-patah gadis itu meneruskan, Kakang, sekarang aku mencoba datang kepadamu. Aku menyangka bahwa aku akan dapat mengatakan sesuatu. Dada Maeso Agni pun kemudian menjadi sesak, seperti terhimpit. Dengan sekuat tenaga ia mencoba menguasai perasaannya yang bergolak, sehingga setelah ia berjuang mati-matian maka dapatlah ia mengucapkan kata-kata. Berkatalah Ken Dedes. Ken Dedeslah yang kemudian menjadi gelisah. Kalimat demi kalimat telah disusunnya, namun kalimat itu seakan-akan tersangkut di dalam dadanya, sehingga tak sepatah kata pun yang dapat diucapkannya. Malam pun menjadi semakin gelap. Sehelai demi sehelai awan hanyut di wajah bulan yang kuning, seperti buih di lautan yang biru bersih. Tetapi terdengar suara Ken Dedes di antara isaknya. Bukankah kau mau menolong aku, Kakang? Sekali lagi Ken Dedes ingin meyakinkan, dan sekali lagi Maeso Agni mengangguk dan terloncat jawabannya singkat, tentu. Tapi Agni terkejut ketika tangis Ken Dedes kembali meledak. Dengan kedua telapak tangannya gadis itu menutup mulutnya seakan-akan takut apabila kata-katanya akan berlompatan keluar. Karena itu kembali Maeso Agni matung tetapi dengan penuh harapan. Ia menanti namun tak sepatah kata pun yang didengarnya. Bahkan Agni menjadi sangat terkejut ketika tiba-tiba saja Ken Dedes berdiri dan dengan tergesa-gesa ia berlari kembali ke biliknya. Maeso Agni masih berdiri tegak di tempatnya, hanya satu kali terdengar ia manggil, Ken Dedes. Ketika Ken Dedes tidak berhenti, Maeso Agni tidak mengulanginya. Ia takut kalau ada orang lain yang mendengar panggilannya. Karena itu dengan gelisah dan cemas dipandangnya gadis putri gurunya itu lenyap di sudut rumah. Ketika Ken Dedes sudah tidak nampak lagi, Maeso Agni mengusap dadanya. Dilepasnya sebuah tarikan napas yang panjang sekali. Tapi ia kecewa dari Ken Dedes, ia belum mendengar apapun tentang dirinya. Saat kemudian setelah gelurai dadanya mereda, Maeso Agni duduk kembali di amben bambu di tritisan. Bahkan kemudian ia menyesal kenapa bukan ia sendiri yang mengatakannya kepada gadis itu. Mengapa aku harus menunggu? Pikirnya Maeso Agni menggeleng. Mulutku pun terkunci, desahnya. Maeso Agni kemudian menjadi gelisah sendiri. Ia menjadi iri hati pada pemuda yang terbuka hatinya. Dalam kesempatan yang demikian, pasti tidak perlu lagi berteka-teki. Tapi Maeso Agni bukan anak muda yang demikian. Sejak ayahnya meninggal, maka ia lebih banyak menyimpan perasaan daripada menyatakannya. Kepada siapapun juga demikian pula dalam persoalan ini. Anak muda itu mencoba menghibur hatinya dengan serulingnya, tapi ia tidak mampu lagi meniupnya. Karena itu kembali serulingnya diletakkannya dan tanpa dikendakinya ia berdiri dan berjalan mundar-mandir di pertamanan itu. Bulan di langit mengapung dengan tenangnya. Maeso Agni mengerutkan keningnya ketika dilihatnya sebuah lingkaran putih di sekeliling bulan itu. Bulan berkalang, gumamnya, dan dilihatnya sebuah bintang yang menyala-nyala dengan terangnya pada lingkaran itu, tidak di dalam tapi tidak pula di luar.
Namun hati Maiswagni semua sekali tidak tertarik pada bulan, lingkaran dan bintang yang menyala pada lingkaran itu. Karena itu ia berjalan terus sambil menunduk menyusuri jalan-jalan kerikil di halaman rumah itu. Di dalam biliknya Ken Dedes menjatuhkan dirinya di pembaringannya, ditelungkupkannya wajahnya di antara kedua tangannya yang terlipat. Bagaimanapun juga ia bertahan, namun tangisnya meloncat juga. Ketika ia menahannya, maka terdengar isaknya menjadi semakin keras. "Nini," dengarnya suara lirih depan pintunya. Cepat-cepat Ken Dedes mengusap matanya dan dicobanya menjawab perlahan-lahan, "Tinggalkan aku sendiri." "Nini," terdengar kembali. "Bolehkah aku masuk?" "Pergi," jawabnya. "Aku akan tidur." "Tidak," katanya pula. "Kau tidak akan tidur. Mengapa kau menangis?" Ken Dedes tidak menjawab lagi dan dibiarkannya orang itu masuk. Ken Dedes mengenal orang itu seperti ia mengenal dirinya sendiri. Seorang perempuan tua yang mengasuhnya sejak kecil. Apalagi setelah ibunya meninggal, perempuan itu mengasuhnya melampaui anak sendiri. "Mengapa kau bersedih, Nini?" terdengar suara perempuan itu sambil duduk bersimpuh di samping amben Ken Dedes. Tangis Ken Dedes menjadi semakin deras betapapun ia menahannya dan terdengar di antara isaknya, "Tidak apa-apa, Bibi. Jangan berbohong," sahut orang tua itu yang seakan-akan turut serta menghayati kepedihan hati gadis itu. "Aku mengenalmu sejak kau kanak-kanak. Aku mengenal tabiatmu seperti aku melihat matahari. Karena itu, jangan bersembunyi di balik lidi selai anakku. Aku dapat menduga sebagian besar dari kedudukanmu." Sedikit demi sedikit tangis Ken Dedes mereda, seakan-akan orang tua itu dapat menjadi kawan berbagi duka. Perlahan-lahan diangkatnya wajahnya dan di antara isaknya ia berkata, "Kau tahu, Bibi?" "Ya," sahut pengasuhnya itu. "Tiap gadis remaja akan mengalaminya. Aku sudah mendengar apa yang dikatakan empu kepadamu dan Anggir Maiswagni." Ken Dedes terkejut dengan serta-merta ia bertanya, "Dari manakah kau mendengarnya?"